jalan sama suami gua. Ada apa sih nih ribut-ribut? Ayu, kamu ngapain kesini? Harusnya aku yang nanya, Mas. Ngapain kamu di sini? Ini kan rumah Risa. Dia temen aku loh, Mas. Tega ya kamu. Sebenarnya kita mau kemana sih, Udah, Mas? Ibu, ayo masuk. Ayo. Nggak mau, Mas. Nggak apa-apa. Bro, udah. Mas! Iya, bro. Bilang ke teman kamu jangan kurang ajar ya, Mas. Kamu nggak kasihan sama aku. Aku capek kamu selingkuhin terus. Kalau kamu sudah nggak terima dan semua sikap saya, kita cerai. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sebab dia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Ayu. Assalamualaikum Bu Ayu. Baik, pemirsa, tadi di awal kita sudah lihat bersama itu adalah cuplikan reka adegan dari beberapa kasus yang menimpa Ibu Ayu. Dan saat ini Ibu Ayu sudah hadir bersama kami. Ibu Ayu, Ibu bisa langsung ceritakan kita, Ibu ada permasalahan seperti apa? Saya menikah di usia 20 tahun tanpa restu dari orang tua saya dan orang tua suami. Alasan yang nggak direstuin apa Ibu? Kalau alasan dari pihak keluarga suami karena saya tukang nongkrong. Kalau pihak suami ke saya karena suami playboy, genit sama perempuan-perempuan. Menurut keluarganya Ibu. Iya. Tapi dalam kesehariannya selama pacarannya emang begitu dia? Iya, Terus kenapa mau menikah? Tahu kalau dia tabiatnya seperti itu? karena kita sudah nekat karena saling cinta dan akhirnya nekat kita hamil duluan juga. Astagfirullah, ini Ibu teman tongkrongan atau bukan? Teman satu rumah. Maksudnya? Kita satu lingkungan, teman Oh, satu rumah. Iya, lingkungan, teman gitu. iya. Terus kemudian menikahnya itu keluarga sudah tahu kalau Ibu mohon maaf hamil duluan. Iya sudah. Akhirnya kita menikah karena hamil duluan itu. Ya walaupun masih terus tanpa restu dari kedua belah pihak. Kita jalanin semuanya, Mas. Nah artinya gini, Ibu sama suami Ibu menikah tanpa restu dari kedua belah pihak. Terus kemudian bagaimana pada saat proses pernikahannya? Resmi atau tidak resmi? Resmi, Mas. Resmi. Nah ini Iya. bagaimana wali nikahnya segala macamnya? Ya akhirnya kita mendapat ya restu tidak restu ya nikah resmi sampai ada acara pesta-pesta juga dimeriahkan. Karena Ibu sudah terlanjur hamil. Iya gitu ya. benar. Baik, Pak Ustadz, sebelum kita jauh lagi ya Ibu ya, saya mau tanya Pak Ustadz, ini kan pernikahannya tanpa restu kedua orang tua masing-masing, tapi karena memang akhirnya dinikahkan karena sudah hamil duluan. Iya. Nah ini sebenarnya adalah peringatan juga nih buat muda-mudi yang mungkin masih pacaran, gimana caranya agar menjaga untuk tidak terjadi hal seperti itu. Iya, para pemirsa yang dirahmati Allah, dari kisah Mbak Ayu ini memberi pelajaran kepada kita pentingnya berhati-hati bagi adik-adik kaum muda-mudi. Harus ingat apa sih sesungguhnya tujuan pernikahan itu. Kita lihat kalau di dalam kitabnya Imam Abu Ishaq Ash-Shatibi dalam Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa salah satu daripada tujuan pernikahan itu adalah untuk menjaga maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah itu ada 5 hal tuntunan menjaga. Saya tidak menjelaskan yang kelima, tetapi salah satu di antaranya itu adalah pada konteks hifdzun nasl, menjaga keturunan. Mengapa keturunan dijaga? Karena inilah yang membedakan harkat antara manusia dengan makhluk yang lainnya dari binatang. Maka menjaga keturunan ini pintunya apa? Pintunya adalah pernikahan. Dan pernikahan seperti apa yang diridhoi? Kalau kita buka di dalam
banyak tuntunan fikih memberikan penjelasan. Salah satunya adalah bagaimana kita mendapatkan ridho dari orang tua. Mengapa penting ridho orang tua? Harus diingat bahwa anak ini adalah dilahirkan, dibina, dididik, dibesarkan orang tua, maka tidak sepatutnya kemudian orang tua dikecewakan dan kemudian kecewa atas perilaku anaknya. Maka ridho yang penting. Yang kedua, mengapa pernikahan itu harus mendapatkan ridho? Karena orang menikah itu bukan hubungan antara pihak laki-laki, pihak perempuan, tetapi ini akan menggabungkan pernikahan dua keluarga besar, menggabungkan tali silaturahim dua keluarga besar, dan masing-masing saling meridhoi supaya apa? Doanya ini loh yang menjadi penting. Tetapi kan menjadi persoalan lain, karena kasus Mbak Ayu ini kan yang sering dikenal dengan istilah MBA itu, Married by Accident. Sudah terlanjur, mau apa gitu loh. Maka akhirnya kemudian pilihannya adalah akhirnya dengan terpaksa kemudian dilaksanakan. Ini adalah contoh tidak baik pada para pemirsa yang tidak perlu ditiru. Tetapi yang kita dorong untuk Mbak Ayu adalah bagaimana mentaubati nanti di kemudian mungkin ceritakan sampai di sana. Tetapi pernikahan memang Imam Syafi'i menjelaskan ketika sudah terjadi semacam ini kemudian nikahnya sah gitu loh. Tetapi ada persoalan baru nanti. Persoalan barunya apa? Persoalan barunya adalah ketika anak sudah lahir, ayah tidak bisa menjadi wali daripada anaknya. Sampai segitu. Kalau anaknya perempuan, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali. Karena bukan dari tadi dalam konteks tadi itu. Secara keluarga. Apalagi nanti kalau kemudian punya anak lagi, kemudian lahir perempuan, laki-laki di kemudian hari ayahnya misalkan mendahului kehidupan ini, maka kan walinya kan akhirnya kan menjadi saudara. Anak laki-laki tadi tidak bisa menjadi wali daripada saudari perempuannya karena tadi itu perbedaan tadi itu. Jadi para pemirsa jauh sesungguhnya ada hikmah dari semuanya ini memberikan pelajaran pentingnya menjaga, karena itulah jangan sampai pergaulan itu melampaui batas yang kemudian akhirnya melanggar kemuliaan agama dan kelak juga akan merugikan dari hubungan keluarga ini. Dan Mbak Ayu merasakan sendiri dari kisah selintas tadi. Mbak Ayu setelah menikah, lalu bagaimana kehidupan rumah tangga Mbak Ayu? Makin neraka, Mas. Suami tidak kerja, sering marah-marah, dan tabiatnya terus-terusan masih bermain perempuan. Itu usianya berarti nggak beda jauh ya? Kenapa dia nggak mau bekerja? Kalau saya semangatin, saya dorong dia dengan alasan nggak ada duit untuk melamar, nggak ada buat jalan ongkos, kayak gitu aja, Mas. Keluarga tahu kalau suami bersikap kasar seperti itu? Keluarga dari dia tahu, tapi kalau dari keluarga saya nutupin supaya nggak kelakuan dia jangan sampai kedengeran karena memang udah nggak direstuin kan, Mas. Terus kemudian sampai kapan dia nggak bekerja? Akhirnya dia kerja juga. Ya saya semangatin, saya puasa juga, sholat supaya pintu hati kebuka, mau bekerja. Habis kalau nggak bekerja kan makin gede anak kan. Iya. Kebutuhan biar hidup juga makin besar. Mas, ya, dia mau bekerja juga. Ya, alhamdulillah kerja. Tapi setelah bekerja banyak uang, bukannya berubah, malah makin kasar sama saya. Saya dianggapnya sampah, yang hanya ngurusin dia, anak-anak, uang ngasih seadanya. Dia berbuat kasar biasanya pada saat apa ya? Ya kalau saya lagi minta uang karena kebutuhan sakit atau biaya misalnya untuk biaya listrik, gaji pun saya nggak pernah dikasih tahu berapa, jadi setiap harinya 30, 50 saya terima. Kalau saya minta kasih tahu kayak gitu, marahan dia. Saya dipukul, ditendang di depan anak-anak. Iya. Betul, kita sangat prihatin ya. Jadi kita prihatin dan kita Mbak Ayu sebenarnya sudah ada ikhtiar baik. Yang pertama mengaku yang lama tadi kesalahan itu, kemudian kan berusaha menjalankan tuntunan agama. Tetapi kan pihak suami saya tidak tahu bagaimana praktek keagamaan dari suami. Sebab orang itu kalau dekat dengan agama, mau mengikuti tuntunan agama, mohon maaf misalkan bahkan orang ketika masih mau membaca Al-Quran saja, itu biasanya Allah lunakkan, takliful qulub, Allah lunakkan hatinya. Sehingga ketika melihat
melihat penderitaan istri, biasanya seorang suami tidak tega itu. Maka kemudian dia pun akan ikut membantu dia bagaimana mengangkat penderitaan istrinya, bagaimana menolong beban istri, meringankan beban istrinya, bisa tumbuh. Tapi ketika orang itu sudah al-bu'du aniddin, jauh dari tuntunan agama, maka biasanya orang akan mengalami apa yang terjadi itu dengan qaswatul qalbi, hatinya mengeras. Ketika hatinya sudah mengeras, maka dia tidak bisa lagi melihat dengan jernih, tidak lagi penuh welas asih, kepedulian pada istri itu sudah hilang. Akibatnya apa? Mereka ittaba'u syahwat, memperturutkan hawa nafsunya. Ya, Mbak Ayu tadi kan menceritakan hawa nafsunya apa? Jadi karena setelah Mbak Ayu berusaha mendoakan, memotivasi, terus menyemangati, dia dapat kerja, apa yang terjadi? Justru hasil kerjanya bukan diberikan untuk memberikan nafkah istri dan anak-anaknya, tapi bahkan istrinya sampai harus meminta. Maka tidak dibolehkan. Wahai para suami, jangan sampai istri kita itu meminta. Padahal karena itu menjadi kewajiban kita. Jadi kewajiban kita berikan. Adapun mungkin kalau soal ada kekurangan, maka kita menengadah memohon, mudah-mudahan Allah berikan tambahan. Tapi intinya adalah mensyukuri atas apa yang telah Allah anugerahkan pada kita. Suami tidak mensyukuri, istri kemudian menambah beban yang luar biasa tadi itu. Akhirnya apa? Penderitaan batin Mbak Ayu semakin membunca, semakin bertambah. Karena apa? Suami jauh dari tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsu. Nah, dia sehari-hari praktek keagamannya bagaimana? Nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Ya, mungkin itu nggak heran ya. Iya, betul dia ya. Bisa menjaga dirinya sendiri. Iya, jadi ketika dia sudah, makanya kan di dalam surat Maryam itu Allah menjelaskan begini, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Nanti pada suatu masa akan datang generasi setelah kamu. Apa itu? Yaitu mereka meninggalkan sholat, wattaba'u syahwat, dan memperturutkan hawa nafsu. Apa konsekuensinya? Kata Allah memberikan warning, peringatan, fasawfa yalqawna ghayya. Ingat, suatu saat kamu akan mengalami kehancuran. Hancur bisa saja karirnya, hancur bisa kepribadiannya, hancur bisa juga cara materialnya. Lah Mbak Ayu merasakan kan? Hancur apa? Penghasilannya habis karena membutuhkan hawa nafsu, Mbak Ayu tidak mendapatkan ketenangan. Inilah bagian dari peringatan ketika orang sudah memperturutkan hawa nafsunya dan meninggalkan sholat. Jadi masih suka main dengan wanita lain? Suami sama teman dekat sendiri, Mas. Pegok banget saya. Gimana? Tadinya awalnya saya tahu dari handphonenya, saya baca, tapi saya nggak berani karena menurut saya kalau hanya untuk kayak gitu-gitu nggak disaksiin sama mata kepala saya sendiri, saya nggak yakin. Ya, tetap husnuzon ya. Iya, akhirnya saya ngikutin suami pas mau berangkat kerja. Dia masuk ke hotel, Mas. Di situ Mbak Ayu mergokin dengan mata kepala sendiri. Artinya apa yang Mbak Ayu sampaikan itu benar, dia melakukan perselingkuhan seperti itu. Pada saat mergokin si mereka berdua, ini teman kantornya? Bukan, teman Kenal dekat. Riz, mana suami gua? Ayu, kok tumben lu kesini yuk? Gak usah belaga bego deh lu, mana suami gua? Lu tenang dulu yuk. Tega lu ya jalan sama suami gua. Ada apa sih nih ribut-ribut? Ayu, kamu ngapain kesini? Harusnya aku yang nanya, Mas. Ngapain kamu di sini? Ini kan rumah Risa, dia temen aku loh, Mas. Tega ya kamu? Kamu datang ke sini teriak-teriak. Dasar itu kurang ngajar ya. Ini tempat orang. Kamu nggak lihat? Banyak tetangga yang lihat. Banyak tetangga yang nonton. Udah pulang. Ini gara-gara kamu ya. Malu kamu. Pulang. Suami lo yang datang sini. Sepertinya malam ini saya malas pulang. Kenapa emang, Mas? Kita nginep di luar ya? Ayo, lu kamu punya uang? Punya dong. Apa ya? Mas, bener-bener ya kamu? Baru kemarin kamu jalan sama temen aku, sekarang kamu jalan lagi sama cewek lain. Ayo, kamu kok bisa ada di sini lagi? Hah? Turun kamu. Iya, apa lagi? Mas, jahat ya kamu. Ganggu kesenangan aja lo. Dasar istri gak tau malu. Tega kamu, Mas. Mas. Baik, selain berselingkuh, apa lagi yang dilakukan suami menurut Mbak Ayu
kurang berkenan. Akhirnya setelah ketahuan kayak gitu, dia suami baik-baikin saya, kirain saya Allahu Akbar, apa subhanallah berubah, tapi ternyata enggak. Saya diajak mau beli kalung, Mas. Diajak ke penginapan, di situ ada temennya. Untuk apa itu? Saya suruh melayani temennya, Mas. Bertiga sama suami saya juga. Mas, katanya kita mau pergi ke toko emas. Kita mau beliin aku kalung emas. Tenang aja yang. Pokoknya pulang dari tempat ini pasti kita juga emas. Ya? Benar ya. Sekarang kita masuk yuk. Ya. Sebenarnya kita mau kemana sih, Udah, Mas? Ibu, ayo masuk. Ayo. Gak mau, Mas. Enggak apa-apa. Bro. Udah. Mas. Iya, Bro. Bilang ke teman kamu yang kurang ajar ya, Mas. Yuk. Kamu mau emas kan? Jadi Maksud kamu sekarang apa? teman saya. Jangan mau, tolong. Gak mau. Diam kamu. Ya. Ustaz, ini udah sangat jauh dari tujuan agama nih Pak. Iya, mohon maaf ya, ini kalau tipikal suami ini bukan lagi perangai yang buruk, tapi sudah biadab ini perilakunya. Beliau yang biadab apa? Karena memperlakukan istrinya seperti hewan. Orang itu biasanya kan begini Mas Arif, orang itu kalau masih ada al-iman itu maka biasanya memiliki sifat al-khaya, rasa malu. Rasa malu itu apa? Malu pada istrinya, malu pada mertuanya, malu pada saudara istrinya, malu pada saudara dirinya, dan malu pada anaknya, dia punya anak gitu. Ada yang pertama yang dilakukan oleh Mbak Ayu. Jadi begini, inilah konsekuensi orang menikah tidak diawali dengan niatan yang bersih, niatan yang tulus, tidak mencari bahwa ini bukan sekedar mencari teman tidur, tapi ini mencari ayah dari anak-anaknya, ini mencari ibu dari anak-anaknya, bukan sekedar tempat tidur gitu loh. Inilah pentingnya dalam konteks tadi. Ini awal yang sudah begini, akhirnya melanjut. Yang kedua, awal yang sudah salah tidak ditaubati gitu loh. Baik saja suaminya tidak ikut dalam taubat ini. Ini kan sudah begini Mas Arif, ada apa yang dilakukan? Ada dua tindakan hukum agama yang dilanggar. Yang pertama, suaminya ini sudah melakukan perbuatan zina. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra tegas sekali. Wala taqrabuz zina. Jangan kau mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahisha. Itu adalah seburuk-buruk perbuatan keji, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Maka kita diminta apa? Menjauhinya. Jangan melakukan ini, itu dosa besar. Yang kedua, orang yang sudah berkeluarga kemudian melakukan perzinahan, maka itu namanya zina muhsan. Apa yang deranya? Kalau dirajam, kalau orang belum menikah deranya 100 kali, dicambuk 100 kali. Kalau sudah bahkan hukum agama itu dirajam sampai meninggal. Tapi kan kita tidak mungkin hukum itu. Maka akibatnya apa? Akibatnya adalah hukuman agama jarimah itu menjadi sangat kuat sekali. Hududnya itu sangat kuat sekali. Nah, yang ketiga tadi kan apa itu Mbak Ayu ketika kabar kok kemudian memaafkan. Ini saya kira sudah luar biasa karena memaafkan karena melihat ada anak di sana yang ingin diselamatkan, keluarga yang diselamatkan. Tapi apa yang terjadi? Tindakan biadab yang berikutnya adalah ternyata Mbak Ayu diajak, mohon maaf sekali, ini perbuatan buruk, saya bilang tidak boleh tiru, kemudian diajak selingkuh dengan yang dan disaksikan. Ini saya kira bukan manusia lagi, tetapi sudah seperti mengikuti perbuatan iman dan yang sangat terkutuk sekali. Ini kan sudah sudah tidak bisa ditolerir apapun ajaran agama. Nah, Ayu pada saat itu nggak menolak. Artinya mohon maaf, Mbak Ayu berhubungan suami istri plus tambah satu laki-laki lagi. Tapi saya mohon, akhirnya dengan aku pulang. Oh, tidak sempat melakukan itu. Saya pikir sudah, Masya Allah. Tapi dia malah makin kasar, Mas. Lawan lagi dia selingkuh lagi, perempuan lagi. Ya saya tahan semuanya karena Kemudian kalau kondisi seperti ini Pak Ustadz, Iya. boleh nggak sih seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suami? Iya. Bukan hanya boleh, tetapi kalau kita melihat pada
Al-Quran, di dalam surat An-Nisa dijelaskan, surat An-Nur juga dijelaskan, dalam hadis Nabi dijelaskan, ini sudah memenuhi syarat ketika seorang istri melakukan gugatan cerai, itu namanya talahulu. Talahulu itu adalah pihak perempuan melihat perbuatan laki-laki yang sudah mengingkari dari kesepakatan di dalam akad pernikahan itu. Salah satunya itu adalah melakukan perselingkuhan dan suami istri tidak memaafkan, maksudnya tidak beri ruang karena melihat mengetahui perbuatan suami ini tidak mungkin dimaafkan karena pasti akan mengulang, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Ini sudah dibolehkan dalam turun agama dan dibenarkan cara misalkan ini. Tapi kalau Mayu misalkan menempuh memaafkan itu juga itu lebih mulia. Tetapi melihat tidak ada ruang dia, laki-laki kan ada misalkan laki-laki, saya mohon ampun, mohon maaf ma, ini salah saya besar, saya akan berjanji, saya akan perbaiki. Tapi kan ternyata tidak. Ini kan maafkan pertama, kedua, ketiga tidak. Berarti memang sudah karakternya tadi itu. Karakternya memang sudah buruk, apalagi tidak ada tanda-tanda orang melakukan ini. Bahkan begini Mas Farid, ada orang misalkan pernikahan, kemudian yang laki-laki tidak mau sholat, tidak mau apa, itu saja orang dibolehkan untuk mengajukan. Karena pernah terjadi pada zaman Nabi. Apalagi ini sudah main kasar, bahkan mohon maaf mengajak suaminya untuk melakukan perbuatan zina, ini sudah sangat dikutuk oleh agama dan tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Bayu, mohon maaf, apakah pernah mengajukan gugatan cerai atau tidak? Kalau saya hamil semuanya Karena anak dia. karena anak, ketahuan lagi Mas sama temen sekolahnya dia. Terus pengen gugat cerai gitu. Tapi anak-anak lagi saya lihat masih kecil-kecil kan Mas. Makanya saya mau dipoligami. Dia bikin perjanjian di atas materai kalau saya mau dipoligami. Setelah besoknya dalam semuanya nih saya bimbang semuanya, apa benar nggak dipoligami aja sikap dia sama saya begitu kan. Saya sholat istikharah Mas, minta petunjuk kalau memang rumah tangga saya harus berakhir begini saya terima, tapi kalau memang rumah tangga saya harus bertahan dan jodoh sampai mati, saya ikhlas jalanin. Mas, kamu gak kasihan sama aku capek kamu selingkuhin terus. Kalau kamu sudah nggak terima dan semua sikap saya, kita cerai. Jangan gitu Mas, kita bisa ngomongin ini baik-baik. Ingat anak-anak kita Mas. Ya udah, nggak usah ribet kalau gitu. Ya udah Mas, aku rela kamu poligami daripada kamu selingkuhin aku terus. Benar yuk, kamu ngizinin saya poligami. Iya Mas, benar, daripada kamu di luar sana berumah tangga besar. Hal ini harus segera disampaikan ke cewek-cewek saya. Terima kasih banyak ya. Lalu kemudian tanggapan suami bagaimana setelah Mbak Ayu mencoba untuk ikhlas di poligami? Girang Mas, dia langsung nelpon pacarnya itu depan saya juga. Luar biasa apa yang dilakukan Iya, oleh Mbak ini luar biasa sabar ya. Iya, Karena karena- tadi itu sudah terlanjur, sudahlah disabari gitu. Tapi ada satu hal Mas Wari, kalau seorang laki-laki, suami tipikal semacam ini, memperturutkan hawa nafsunya, yang kedua dia mendolimi istrinya, dan juga sekaligus ini melakukan pendoliman pada anak-anaknya, karena dia tidak menampilkan contoh yang baik, tidak memberikan kewajiban nafkahnya, apa yang terjadi? Nanti hukum keadilan Tuhan akan berlaku pada dia. Jadi sudah banyak kasus para pemirsa yang dihormati Allah, ketika kita mendolimi orang lain dan kita tidak pernah menyadari atas perbuatan dolim kita, dan orang yang kita dolimi tidak akan pernah mengikhlaskan perbuatan kita, maka keadilan Tuhan akan berlaku. Apa yang terjadi? Suatu saat Allah akan memberikan balasan pada orang yang melakukan pendoliman ini. Jadi orang, mohon maaf dari suami Mbak Ayu, jangan diteruskan perbuatan ini. Kalau Anda tidak bertobat, Anda tidak memperbaiki diri, maka ketentuan Allah akan berlaku pada orang yang berbuat mujrimin, orang yang berlaku dosa itu. Pak Ustaz, selain langkah dilakukan oleh Mbak Ayu adalah istikharah ya Mas. Iya. Adakah langkah lain untuk meyakinkan dirinya nih Pak Ustaz?
Yang pertama, yang harus dilakukan apa? Mbak Ayu harus kuat mengambil keputusan. Kalau Mbak Ayu menerima suaminya untuk dilanjutkan sampai akhir kehidupannya, Mbak Ayu memohon petunjuk pada Allah dan memohon supaya dia berikan hidayah. Yang kedua, Mbak Ayu harus sampaikan kenapa dia berani luar biasa, karena keluarganya nggak tahu gitu loh, dianggap baik-baik saja. Maka ceritakan kepada keluarga yang menjadi hakim, yang bisa menengahi, yang bisa meluruskan perbuatan suami tadi, supaya suaminya dinasihati mungkin oleh ayahnya dari suami, atau oleh pamannya dari suami, atau orang yang disegani, dituakan dari mbak suami tadi, jangan dibiarkan gitu loh. Karena apa? Kedoliman ini harus dihentikan. Caranya apa? Menolong dia supaya dolimnya dihentikan, supaya dia berbuat baik, caranya tadi. Yang kedua, menempuh dengan tadi itu. Kalau Mbak Ayu misal menempuh, bertahan ya sudah, bertahan dengan penuh kesabaran, ya sudah, terima dengan seperti ini. Tapi kalau menempuh dengan misalkan minta tolong melalui hakim, ya dia ajukan hakim untuk berikan pelajaran pada dia, siapa tahu dia kemudian akan kembali. Sebab perbuatannya sudah tidak bisa ditolerir oleh agama. Karena tadi itu sampai mengajak berbuat selingkuh, sampai kemudian dia juga melakukannya, ini saya kira nggak bisa. Karena apa? Nanti akan berpengaruh terhadap pendidikan dan psikis anak, ini yang jauh lebih berbahaya. Saya kira itu yang berikutnya ya, Mbak Ayu menenangkan hati, memohon petunjuk pada Allah dengan doa-doa yang Mbak Ayu bisa baca. Mudah-mudahan seperti itu bisa menguatkan hati Mbak Ayu dan bisa melunakkan hati dari suami. Intinya kita tetap memohonkan hidayah pada dia akan kembali. Kalaupun suatu saat dia tidak menjadi bagian dari keluarga, sudah terpisah, dia kelak akan menjadi orang baik. Mbak Ayu, sampai saat ini masih dengan suami. Setelah di poligami saya dapat petunjuk semua dari Allah. Mungkin Allah kasih yang terbaik untuk saya. Akhirnya gugat cerai suami, kita pisah dan suami nikah sama teman SD-nya. Jadi setelah itu kirain berakhir semuanya. Anak saya yang pertama, Mas, dia sama kayak saya juga hamil di luar nikah juga, Mas. Makanya Usia berapa? 21. 21. Iya. Terus bagaimana respon dari ayahnya? Dia nggak peduli, Mas, karena mungkin dia lagi dibutakan sama perempuan yang sekarang jadi istrinya itu. Jadi sama anak-anak juga dia nggak peduli. Mungkin nih jadinya saya sampai sholat juga, ya Allah, apa ada karma ini untuk saya, sampai anak saya juga yang pernah saya alami semuanya, anak saya juga ngalamin juga, Mas. Ustaz, dalam Islam apakah yang dilakukan oleh orang tua bisa juga terkenanya kepada anak? Jadi saya meluruskan, tidak ada istilah karma. Yang ada itu adalah perbuatan buruk kita pasti akan kita menimpa perbuatan buruk itu. Kan mohon maaf, kan tadi di awal ketika Mbak Ayu, anak ini kan dilahirkan dari proses yang tidak lurus. Dan setelah itu kemudian dalam rumah tangga juga tidak ada proses pembinaan keagamaan yang baik. Kan ada orang, mohon maaf, ada orang itu yang memang sesungguhnya dia orang baik, tapi karena terus-terusan bersama, maka kemudian setan yang ketiga ini membisikkan, nggak apa-apa, nanti akhirnya terjadilah baicit tadi itu. Tapi orang kemudian segera bertobat, maka Allah memaafkannya, maka Allah bimbing dia gitu. Tapi ini kan tobatnya tidak dilakukan, pihak tobat itu dia hanya sepihak, pihak laki-laki, pihak perempuan, Mbak Ayu dan suaminya tadi itu, kemudian keluarganya dibimbing dengan baik, maka mudah-mudahan nanti kelak anaknya tidak meniru karena ada perbuatan buruk yang dilakukan tadi itu. Tapi kan tidak mendapatkan sesuatu. Sepanjang rumah tangga, ini yang tadi digambarkan tadi kan kayak ini neraka ini. Kayak ini bara ini yang murah. Yang berikutnya ayahnya apalagi mengharapkan peduli, tidak. Mbak Ayu tadi dalam rumah tangga aja tidak ada peduli, akhirnya terjadi. Nah, ini kan sudah nasib sudah menjadi gugur semuanya. Saya kira masih ada pintunya apa? Bertobatlah kepada Allah. Mbak Ayu mengajak, kemudian bersama anaknya sudah ditobati kembali. Mudah-mudahan kelak masih ada sisa-sisa kepingan kebaikan yang nanti kelak akan menjadi harapan dan kelak akan bisa diraih. Proses apa yang dilakukan anaknya tadi? Ya. Tangan itu yang hamil di luar nikah. Ya. Apakah dosanya juga bisa menimpa ke orang tuanya? Loh, dosa menimpa orang tua karena apa? Orang tua tidak memberikan pendidikan yang baik pada anaknya. Jadi sekali lagi, orang tua itu kenapa mendapatkan dosa dari anak? Karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik.
pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu kan pernah salah seorang sahabat yang lainnya mengadu. Jadi apa itu ini suami istri mengadu pada Umar. Ya Umar, anak saya nakalnya minta ampun ya Umar. Saya angkat tangan sama dia. Kemudian Umar tidak serta-merta memberikan keputusan pada suami istri saja, tetapi kemudian dipanggil anaknya. Ya Fulan, Ananda, benar yang diceritakan oleh ibumu, oleh bapamu. Oh iya benar, apa yang diceritakan oleh bapakku semuanya benar. Kamu lihat. Tapi ya Umar, kenapa saya perbuatan ini? Orang tuaku tidak pernah memberikan pendidikan yang baik padaku. Orang tua ayahku tidak mencarikan ibu yang baik untukku. Ini adalah makna memberikan pelajaran mengapa mengawali dari proses mencari jodoh menjadi penting, karena nanti ada tanggung jawab pada anak, anak bisa meningkat dan agama memberikan pelindungan pada masing-masing. Lalu Pak Ustadz, kira-kira amalan apa yang harus dilakukan oleh Mbak Ayu biar dia bisa lebih tenang lagi, bisa lebih fokus lagi, mencoba memberikan pendidikan terbaik untuk anak? Yang pertama, mohon maaf Mbak Ayu masih punya orang tua? Oke. Datangnya orang tua dan minta maaf, mungkin ini ada tadi itu. Mudah-mudahan orang tua merelakan dan memaafkan dan mendoakan. Minta maaf pada orang tua, minta didoakan. Nyatakan ini bagian kesalahan. Yang kedua, ikuti tuntunan agama, ibadah dengan baik, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, ada peluang yang lebih baik di masa. Yang ketiga apa? Mengajak anak tadi itu. Anaknya juga diajak bertobat dan meminta ampun kepada Allah dan memohon diberikan kesempatan supaya kedepannya Allah memberikan kebaikan-kebaikan dan yang kesalahan yang sebelumnya Allah maafkan. Punya putra-putri berapa dari yang ada 5. Yang paling besar itu yang 20 sampai 1. Terus adik-adiknya yang paling kecil 5 tahun. Mereka ada pernah nanyain di mana ayahnya? Dia suka ketemu sama ayahnya, karena saya juga nggak mau ngajarin yang jahat gitu kan. Tapi semuanya ikut saya. Semuanya? Iya. Mantan suami memberikan nafkah ke mereka? Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi berarti untuk kehidupan sehari-hari membiayai mereka dengan cara? Saya bekerja. Bekerja? Iya. Baik. Ustadz, ini ada satu hal lagi yang saya ingin tanya ke Ustadz adalah ini. Untuk seorang ayah, walaupun dia sudah cerai, dia ada kewajiban kurang berapa persen kira-kira Pak Ustadz untuk menafkahi anak-anak? Iya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau ada pasangan suami istri kemudian bercerai, nggak punya anak saja, suami itu masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah pada istri sampai batas masa tunggu, putusan selesai. Ketika hakim sudah putusan selesai, maka selesai itu tanggung jawab itu. Tapi kalau dia mau bersedekah itu yang lebih baik. Kalau dia punya anak, mohon maaf, orang boleh mengatakan dia mantan istri saya, dia mantan suami saya, tetapi tidak ada mantan anak saya. Apa maknanya? Kewajiban seorang ayah kepada anaknya itu masih tetap melekat. Kalau tadi Mas Farid bertanya berapa persen, nggak ada persentase dalam memberikan nafkah, tapi kewajiban utuh memberikan apa itu nafkah kepada anak-anaknya, bukan kepada Mbak Ayu, tapi pada anak-anaknya. Bahkan di dalam tuntunan agama orang berikan kepada Mbak Ayu itu apa? Sebagai upah yang memelihara pada anak-anaknya itu sampai di tingkatan di sana gitu loh. Bahkan kalau di dalam tuntunan misalkan di negara-negara yang lain bahkan sekalipun itu sampai negara memberikan proteksi itu. Dicari itu, diuber itu ayahnya tadi. Oh kerja di perusahaan A misalkan. Maka perusahaan A diperintahkan agar gajinya itu dipotong sekian persen ketentuan negara untuk apa? Disalurkan kepada anaknya yang ditanggung tadi sebagai kewajiban negara. Itu hukum negara sekuler saya seperti itu. Lah agama telah memberikan tuntunan yang sangat mulia di dalam surat An-Nisa, surat An-Nur dijelaskan. Ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah. Bagaimana kalau ayah mengingkarinya? Maka dosa besar, kelak Allah akan memberikan balasan pada diri. Artinya sudah menjadi urusan ayahnya dengan Allah ya? Betul. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid, sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Terlebih lagi juga tidak hanya untuk Ibu Ayu, tapi juga buat pemirsa di rumah. Para pemirsa Mudah-mudahan pelajaran semua. ada pelajaran yang bisa diambil. Jadi, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Kami turut prihatin. Mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Yang paling penting adalah kelima anaknya mendapatkan pendidikan agama yang itu paling penting. Ya. Terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.